Cuba tengok ni, 100% gunakan player naturalisasi. Tak ada seekor pun dalam listing ni nama Soekarno ke Soeharto ke. Sebenarnya dia istilah naturalisasi tu tak ada pada Indonesia. Dia sebenarnya pemain warisan. Saya kadang-kadang saya jealous sangat tengok Indonesia ni. Erick Thohir ni semakin menjadi kejap gambar dengan orang ni, kejap gambar dengan orang ni, semua ni main kan. Tapi di sana untuk menaikkan bola sepak mereka dalam kedudukan yang lebih baik, kita tak payah ambil orang lain, kita ambil Indonesia je. Macam Erick Thohir buat, tengok dia scouting sampai ke Belanda, dan pemain tu memang main di first team, bukan biasa-biasa, bukan division 4. So ini yang kita perlukan, scouting yang betul-betul check betul-betul, recruitment lah penting. Ini sebab aku suka dan respect Pak Erick Thohir. Tengok, beliau bergambar dengan legend-legend bola sepak. Pak Erick Thohir sudah ada banyak connection atau banyak berjumpa dengan player-player bola sepak, pemilik kelab bola sepak seluruh, dan beliau antara orang yang paling dikenali di dalam bola sepak dunia, dan itu saya respect. Berbanding dengan sekian-sekian, kalian tahulah siapa beliau kan. Midin. Memang tak ada apa-apa guys. Tapi Pak Erick Thohir telah tunjukkan bahawa beliau adalah pemimpin yang perlu kita respect, yang perlu kita kagumi dan patut kita contohi. Dan beliau adalah orang yang boleh katakan saya memang respect lah. Saya tidak tahu nak kata apa guys. Apapun Pak Erick Thohir, semoga maju jaya, semoga bersama timnas Indonesia teruskan membantu dan semoga membawa orang-orang yang berkualiti untuk timnas Indonesia guys. Ini menunjukkan bahawa perkembangan sepak bola di Indonesia sudah jauh berubah ya, dan dia dapat memberi inspirasi terhadap tim yang ada di sekitar Asia Tenggara ini. Ini adalah yang memulakan langkah ini adalah Indonesia guys di ASEAN ini. Kenapa begitu? Bila melihat bagaimana sejak Pak Erick Thohir setelah dia menjabat sebagai ketua umum, di situ pada mulanya dia telah mengubah ya persepsi seluruh negara-negara di Asia Tenggara ini terhadap persepak bolaan di Indonesia. Cuba tengok ni, 100% gunakan player naturalisasi. Tak ada seekor pun dalam listing ni nama Soekarno ke Soeharto ke. Sebenarnya dia istilah naturalisasi tu tak ada pada Indonesia. Dia sebenarnya pemain warisan. Kecemburuan Malaysia terhadap kesuksesan timnas Indonesia dalam menaturalisasi pemain Grade A sepertinya sudah sampai di ubun-ubun. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba saja netizen Malaysia dengan keras mengkritik formasi timnas Indonesia yang diisi banyak pemain keturunan. Ia mengatakan jika Indonesia tak berhasil dalam menciptakan pemain lokal yang mumpuni, apalagi Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, yaitu 280 juta jiwa. Bukan main dahsyat geng-geng Konoha daripada Endon sana duk hentam Malaysia because kita gunakan player naturalisasi untuk national football team. Cuba tengok ni, cuba tengok kesebelasan utama Indonesia. Cuba tengok ni, 100% gunakan player naturalisasi. Tak ada seekor pun dalam listing ni nama Soekarno ke Soeharto ke Bang Pamungkas ke. Tak ada. Tak nampak pun nama-nama macam apa Hindrawan, Setiawan apa semua tu. Tak ada. Tengok ni, 100% player naturalisasi, daripada keeper, defender, midfielder sampailah striker. At least kita punya line up Malaysia kita ada Akia Rashid, kita ada Ghazali, ada Arif Aiman, ada Safawi Rashid. So at least kita ada hampir separuh lebih daripada separuh local player yang bukan naturalisasi macam Endon kat atas ni. Cuba tengok. Saya cadangkan geng-geng Konoha ni, sebelum nak bercakap, kalau boleh tolong cermin diri dahulu. Malaysia kita ada 36 million population and we should be proud. At least hampir separuh player kita main untuk national team. Indonesia, come on lah, you have almost 300 million population
and you are still depending on naturalisasi player. Come on lah, memalukan. Macam ni lah, next time kalau tak nak kena bantai, better jangan bercakap. Alright, just shut your mouth. Entah apa yang mendasari ungkapan tersebut, mungkin ya karena kekecewaan mereka yang mendalam terhadap kinerja buruk FAM, yang tak mampu membawa sepak bola mereka maju layaknya Indonesia. Sempat gembar-gembor akan menaturalisasi pemain Eropa, malah naturalisasi tersebut ditolak oleh FIFA. Segala upaya telah dilakukan Federasi Sepak Bola negara tetangga untuk mendatangkan pemain grade A seperti Indonesia, namun hasilnya selalu nihil. Seperti kasus Mats Deijel yang viral akan dinaturalisasi timnas Malaysia, namun nyatanya, Mats sendiri tidak mengakui jika ia memiliki darah keturunan Malaysia, dan tidak tahu menahu dengan proses naturalisasi tersebut. Sangat ironis. Menggunakan pemain naturalisasi dan juga warisan. Ini yang Indonesia sedang lakukan. Indonesia dia tak, sebenarnya dia istilah naturalisasi itu tak ada pada Indonesia. Dia sebenarnya pemain warisan. Padahal pemain yang dianggap pemain asing oleh sebagian publik Malaysia tersebut adalah keturunan Indonesia yang memiliki hak yang sama seperti warga negara yang lain. Jadi wajar saja jika mereka sangat bangga dalam membela negara Indonesia. Dan nampak sangat drastik juga dia punya peningkatan. Pandangan Coach terhadap bola sepak di Indonesia sekarang? Bola sepak di Indonesia sekarang sangat berubah kerana Erick Thohir. Erick Thohir adalah pengurus atau yang mengendalikan saham Inter Milan. Jadi beliau punya networking di seluruh dunia cukup bagus, dan cara beliau bekerja ini akan sangat teruji lah bila mengendali PSSI dengan mengendali Inter Milan adalah dua hal yang berbeda. Community dalam PSSI bisa boleh bekerja sama dengan dia lah. Ada Ratu Tisha juga, Ratu Tisha dan Erick Thohir ini akan membuat perubahan yang besar. Padahal bukan saja Indonesia, seperti Australia yang mempunyai 50% pemain naturalisasi, dan Perancis yang mempunyai 87% pemain naturalisasi. Timnas bisa imbang Australia kerana banyak pemain naturalisasi. Inilah jenis komen yang abang baca hari ini setelah Indonesia yang naik ranking 130 berjaya mengikat Australia semalam. Bagi kawan-kawan yang berpendapat demikian, abang nak kongsi sesuatu dengan kamu. Tahukah anda dari 24 pemain yang mewakili Australia untuk kualifikasi Piala Dunia ini, 50% terdiri daripada pemain naturalisasi warisan, dan ada juga yang tak ada darah Australia. Satu lagi contoh, korang tahu pasukan France yang menang Piala Dunia 2018, 87% pemain adalah naturalisasi dan tak ada darah Perancis. Ini termasuk Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele dan banyak lagi. Persoalannya, adakah berbaloi kita melepaskan pemain yang berbakat disebabkan oleh asal-usul mereka? Pendapat abang, asalkan pemain itu memberi yang terbaik untuk pasukan kebangsaan dan bangga menjadi rakyat negara itu, kasih jalan. Kita pun tahu ada kes pemain tempatan yang lebih rela main untuk klub daripada negara. Apa benda ni weh? Kalian setuju dengan abang tak? Komen kat sini. Sebenarnya tidak masalah jika ada pemain keturunan yang bersedia membela tanah air nenek buyutnya, asalkan pemain tersebut memberikan yang terbaik bagi skuad kebangsaan. Tentu pemerintah akan mensupport secara penuh. Berbanding dengan pemain lokal yang biasanya kurang pengalaman dalam pertandingan internasional dan terkadang lebih memilih membela klub daripada tim utama kebangsaan. Sebut saja Jesus, Justin Hubner, Tom Haye dan yang terbaru Miss Hilger dan Eleanor Regenders, yang mengaku bangga telah diberi kepercayaan dalam membela skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2024. Banyak dari pecinta sepak bola Malaysia yang kecewa dengan kinerja Ketua Federasi Sepak Bolanya, dan membandingkannya dengan Ketua PSSI Erick Thohir. Mereka juga mengungkapkan untuk mencari akun sepak bola yang resmi pun sangat kesulitan, berbeda dengan Indonesia yang memiliki banyak akun resmi yang membahas perkembangan sepak bola tanah air. Apa pendapat Anda?